Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Laura Fionia Al-Afghani, mahasiswi BKI semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai berfilosofi dalam hidup. Berbicara tentang filsafat, masih banyak orang awam mengartikan filsafat ke dalam hal yang negatif. Mereka melihat filsafat itu sebagai disiplin ilmu yang berbahaya untuk dipelajari, sebab filsafat akan membuat seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam filsafat, kebenaran itu tidak seperti sains yang perlu dibuktikan. Yang penting masuk akal sudah dapat diterima. Selain itu, muncul pandangan lain tentang orang yang belajar filsafat itu biasanya nyeleneh. Apakah hanya karena pemikirannya berbeda dari yang lain, maka ia dicap sebagai orang yang nyeleneh? Kadang pola pikir mereka itu berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Dan hal ini yang membuat stigma itu melekat pada filsafat. Sebenarnya, mereka itu bukanlah orang yang nyeleneh, tapi pemikirannya yang lebih out of the box. Berfilsafat masih dianggap tabu oleh sebagian orang karena stereotip populer terhadap filsafat sudah sangat melekat di benak masyarakat. Oleh karena itu, meluruskan stigma masyarakat sangatlah penting. Lantas apa arti filsafat itu sendiri? Saya mengambil pendapat dari Ali Mudofir bahwa arti filsafat itu sangat beragam. Yang pertama, filsafat sebagai suatu sikap. Filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan alam semesta. Sikap secara filsafat adalah sikap menyelidiki secara kritis, terbuka, toleran, dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandang. Filsafat sendiri sebagai pandangan dunia artinya dijadikan sebagai rujukan dan pandangan hidup. Yang kedua, filsafat sebagai suatu metode berpikir. Filsafat sebagai suatu metode berpikir artinya cara berpikir mendalam, kemudian disertai dengan penyelidikan yang menggunakan alasan. Berpikir secara hati-hati dan teliti, menelaah suatu ilmu sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu kelompok persoalan. Banyak persoalan yang dihadapi manusia, dan para filsuf berusaha memikirkan dan menjawabnya. Yang keempat, filsafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran. Permasalahan yang dijadikan diskurs oleh filsuf akan menghasilkan teori-teori baru, ditandai dengan permunculan teori atau sistem pemikiran besar yang terletak pada nama-nama filsuf besar. Yang kelima, filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah itu. Artinya, filsafat merupakan alat analisis yang logis untuk menjelaskan makna-makna atau pengetahuan dari fenomena tertentu melalui indera kita. Yang keenam, filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Filsafat menjadi usaha untuk berpikir komprehensif. Filsafat sendiri muncul dari dinamika kehidupan Yunani yang mencintai ilmu dan kebijaksanaan. Secara epistemologi, filsafat berasal dari kata filosofia. Filosofia terdiri dari kedua kata, yaitu philos yang bermakna cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka orang yang berfilsafat itu ia cinta akan kebijaksanaan. Tentu ada indikator orang yang memiliki cinta terhadap sesuatu. Dikatakan cinta jika ia menaruh perhatian, menjadi pendengar yang baik, menaruh perhatian meski terhadap hal-hal yang kecil sekalipun, menaruh perhatian terhadap apa yang ia cintai. Selanjutnya yaitu menaruh tanggung jawab dan juga menghormati atau memberikan apresiasi terhadap sesuatu yang dicintainya.
Jika kita berfilsafat, maka harus mampu menghargai terhadap suatu kebijakan. Kita harus memahami sesuatu yang dicintai oleh kita. Bagaimana bentuknya? Kembali kepada poin ke 1, 2, 3 tadi. Dan kita pun harus punya rasa empati. Kemudian, berbicara soal kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah penilaian dan pemahaman individu tentang masalah yang ada di dalam atau di luar dirinya, kemudian melibatkan solusi sebagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan akal pikiran atau nalarnya. Indikator orang yang bijaksana atau ciri-ciri orang yang berbijaksana adalah: 1. Ia kaya akan pengetahuan umum, kaya akan potensi akalnya, selalu mencari atau menelaah sesuatu. Yang kedua, ia kaya akan pengetahuan praktis, sehingga jika dihadapkan dengan suatu persoalan, ia akan solutif, fokus kepada solusi. Ketiga, dia kaya akan etika berperilaku, sopan santun, menghargai, dan tidak melakukan tindak diskriminasi. Yang keempat, selalu memahami konteks hidup, selalu berpikir ada apa sesuatu di balik kehidupan, sehingga tidak mudah menjustifikasi. Contohnya, jika seorang pengajar atau dosen ketika melihat murid atau mahasiswanya terlambat datang ke kelas, ia tidak mudah menjustifikasi bahwa mahasiswa atau murid itu adalah orang yang malas, orang yang teledor, yang lelet. Tetapi jika dia berfilsafat, maka dia akan berpikir ada apa di balik keterlambatan mahasiswanya atau muridnya. Mungkinkah ada masalah atau hal-hal tidak terduga terjadi. Dan yang kelima, yaitu selalu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan toleransi terhadap berbagai kemungkinan dalam mengambil kesimpulan. Seorang yang berfilsafat, seorang yang bijaksana, ia akan mengambil kesimpulan dari berbagai sudut pandang. Dia akan mencari dari pandangan yang lain, tidak hanya terfokus pada satu titik saja, tapi dari berbagai pandangan itu dia ambil benang merahnya untuk dijadikan kesimpulan. Jadi seperti itulah berfilsafat dalam hidup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.